أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى به شيخنا. الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: لا تطلبن بقاء الواردات أي التجليات والأحوال القلبية بعد أن بسطت أنوارها عليك، وأنوارها هي تكيف ظاهرك وباطنك بكيفيات العبودية، وأودعت فيك أسرارها، وهي ما لاح في قلبك من عظمة الربوبية. لا تطلبن بقاء الواردات. Nah, ini nasihat Ibnu Athaillah kepada kita bahwa Allah itu yang kita perlukan. Yang kita perlukan Allah, bukan senang, bukan bahagia semata. Karena senang itu ghaib. Karena gembira itu ghaib, bukan Allah. Yang kita tuju ilahi anta maksud. Pian ya Allah yang ulun inginkan. Dan jalan supaya terbuka hijab adalah senang. Manakala senang, insya Allah terbuka hijab. Dan jalannya senang adalah syukur. Maka dari karena itu syukur melahirkan senang, senang melahirkan terbuka hijab. Jelas? Paham? Alhamdulillah.
عفوا أنا قرأت. تفضل ما شاء الله. الله يبارك. مشتاقين. Jadi untuk terbuka hijab adalah syukur. Syukur melahirkan senang. Senang melahirkan terbuka hijab. Paham? Jelas. Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith alam nashrah laka sadrak. Ay syarahna laka sadrak bitahaddutsika bi ni'matillahi subhanahu wa ta'ala. Jalan terbuka hijab, jalan syarahna laka sadrak adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apabila kita selalu menyukuri apa yang diberi oleh Allah, besar ataupun sedikit, kecil, besar, banyak, sedikit, bahkan bala, bahkan musibah, kita tetap menyukuri. Rabbi inni massaniyadh-dhurr wa anta arhamur rahim. Syuhudur rahmah minallah walau fil bala, walau fil bala. Tetap memandang rahmat Allah, tetap memandang nikmat Allah. Kepala sakit, untung juga kada sakit benar. Rumah halus, untung juga berumah daripada kada dalalu. Ayam hilang, untung juga ayam hilang kada nang itu. Rabbi inni massaniyadh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Syuhudur rahmah fid-dhurr. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alam nashrah laka sadrak ay syarahna laka sadrak. Nah, jadi setelah itu kita dibukakan hijab, yaitu memusyahadahkan Allah fi kulli syai'. Memandang Allah fi kulli syai'. Ya zahiran fi kulli syai'. Ini belajar bahasa sedikit-sedikit. Wallahi ma hadzal wujud illa musyirun lil ma'bud faqum wa nadi ya wadud ya zahiran fi kulli syai' salli wa sallim ya salam ala nabi.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah ini. Nah, manakala kita telah memahami Allah, mengerti Allah, kita merasakan apapun yang kita dapat, apapun yang kita rasakan itu minallah, dari Allah, dan kita sambut dengan pengertian, kita sambut dengan husnudzon, kita sebenarnya kada perlu nyaman, kita sebenarnya kada perlu senang. Yang kita perlukan Allah wahdahu la ghair, hanya Allah. Seandainya nasib kita paling miskin di dunia tidak masalah. Kenapa? Karena ilahi anta maqsudi. Yang kita cari, yang kita tuju ma'rifatullah. Wa ma'rifatullah bisyuhudin ni'mah walau fil balad. Nah, jadi kalau ada orang sakit, jangan meunting dan memikirkan sehat. Sehat itu lain Allah. Otak kita isi dengan hadirkan Allah. Allah yang datangkan musibah sakit. Kita pandang sakit yang dari Allah ini pasti ada hikmatnya, pasti ada rahmatnya, pasti ada nikmatnya. Nah, manakala kita memusyahadahkan Allah di dalam sakit, manakala kita mengerti Allah di dalam sakit, dan itu tujuan kita hidup, memandang, mengerti, memahami Allah, maka itulah yang sebenar-benarnya yang kita inginkan dalam hidup. Seandainya terpikir di kepala kita ingin sehat, ini sehat yang kita tuju ghairullah, bukan Allah. Berarti ada aghyar masuk di dalam hati kita. Oleh karena itu Syed Muhammad Amin Qutbi bilang kepada almarhum guru, umhu nuqtatal ghain saral ain. Umhu nuqtatal ghain ay ghairullah, saral ain ay ainullah. Mudahan Sidin paham. Masalahnya ini kena nyambung. Mudahan. Artinya ulun ini kan bisa bahasa Sidin, Sidin bisa bahasa ulun nih, itu nang anehnya. Nah, jadi mari kita sama-sama bi kulli waqtin wa sa'ah, tiap waktu, tiap saat kita itu yang penting ngerti Allah, ma'rifatullah, bihusnidzan billah, bihusnidzan. Ini hari ini kita husnudzan sama Allah. Allahnya yang kita pentingkan, bukan keadaan, bukan situasi. Allah datangkan sakit, kita ngerti sama Allah, udah alhamdulillah. Kita didatangkan kaya, kita ngerti Allah, alhamdulillah. Didatangkan lagi musibah, kita ngerti Allah, alhamdulillah. Jangan sampai bala membuat kita memandang nikmat. Kita disuruh dalam bala syuhudul mun'im, la syuhudul ni'mah. Mudahan kawa ma'amalakan sedikit. Ini apalagi yang anum-anum nih, udah bisa ngerti Allah pada senyum terus.
gembira terus. Orang yang sudah ma'rifah lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nah, pas. Kadang-kadang kan kita kayak ini, bila garing itu berpikirnya nak sehat, menuju sehat, sedangkan sehat ghairullah. Waktu orang menyambati kita tuh berpikirnya orang tuh ampeh atau orang tuh memuji kita, sedangkan itu semua aghyar wa ghairullah. Kita disuruh ma'rifatullah. Artinya ma'rifatullah, mengerti dengan Allah. Artinya mengerti dengan Allah, memahami bahwa yang dikasih oleh Allah ini pasti mengandung nikmat, pasti mengandung rahmat. Selama kita masih mengingat, mengerti, memahami bahwa apapun yang dikasih Allah itu adalah rahmat, adalah nikmat, adalah punya hikmat, maka kita akan menerima itu semua. Karena kita hakikatnya menerima Allah, mengerti Allah, tidak terpikir sehat ketika garing, tidak terpikir apapun ketika garing. Yang dipikir hanya satu, mengerti Allah. Itu yang disuruh, itu yang diperintahkan. Jangan sampai kita keluh kesah, menunggu babila sehat, bungol dokter nih bertaan kepada ahli, unda makam di sini sebulan duit habis, garing bertambah bungolnya. Hamok anak dicuculnya rumah sakit. Nyesangkal karena masuk aghyar, masuk yang lain dari Allah. Nah, kalau sudah ngerti Allah, memahami Allah, fadhkuru ala Allah, ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, alam nashrah laka sadrak, insyaallah lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, insyaallah. Nah, mudah-mudahan coba kita hidup belajar ngerti Allah. Jangan Allah ngerti kita. Tuhan, paham aja Allah Tuhan? Jangan terbalik. Tuhan suruh ngerti kita. Ulun Tuhannya sudah ujuk-ujuk berusaha be ini be itu, tapi pian kada menyugihakannya juga. Kayak apa pian? Kada adil lalu. Paham Bang Tuhan? Tuhan suruhnya paham. Yang kita tuh disuruh kita yang memahami Tuhan, kita yang mengerti Tuhan, bukan Tuhan yang memahami kita. Nah, ini yang anum-anum kuliah kada sing naikan itu berarti sangka baik aja guru sayang lo nikam. Itu aja sudah. Insyaallah kena kita minta salah satu atau keduanya terserah, mana takdir nang berlaku. Ini para penerjemah ada aja sudah siap dengan penerjemahnya. Pian pangguru menerima, kalau pinai ikam bingung. Iya kan? Nah, beliau namanya Habib Aun. Nah, dia. Nah, semua mereka Urdun. 3 orang ini dari Urdun. Itu tempat jauh dari Halabiu. Nah, ya. Urdun, daerah Yordan, betul. Jauh naik ke atas Oman, ke kanan Israel, kira-kira. Tanah penuh gersang, batu-batuan, padang pasir. Tapi mereka menyukuri wassalam. Hidup itu syukur, syukur itu ma'rifat, insyaallah. Wa amma bi ni'mati rabbika
fahaddits. Nah, apabila kita ditakdirkan sakit, la tatlubanna baqa'al waridat, jangan kita menginginkan terus-menerus warid sesuatu yang datang dari Allah, ayat tajalliyat wal ahwalil qalbiyah, yaitu rasa senang, rasa gembira. Jangan kita menginginkan rasa senang itu ada terus dalam hidup kita, karena rasa senang itu ghairullah, itu bukan Allah. Yang kita cari Allah, mau Allah kasih pahit, mau Allah kasih nyaman, mau kasih sehat, mau sakit, kulluh Allahnya yang nyaman. Jangan kita saking terbiasanya hidup senang hati ini, walau hidup miskin, tapi hati ini senang. Lalu kita menginginkan hidup senang seperti ini. Senang yang kita cintai, senang gairah. Senang itu bukan Allah. Senang itu masih aghyar, masih azan. Mbah terus apa? Mau kasih apapun ya Allah, kami belajar mengerti. Allahumma inna nas'aluka an tunawwira qulubana binuri ma'rifatika. Itu yang penting. Nah, mudah-mudahan yang anum-anum itu. Ba'da an busitat anwaruha 'alaika. Setelah sudah dihamparkan, diberikan nur-nurnya itu waridat, yaitu terbuka hijab. Alaika, atas engkau. Wa anwaruha hiya takayyuf zahirik wa batinik bi kaifiyatil ubudiyah. Artinya nur tadi mempengaruhi sudah hati kita, masuk nur tadi ke dalam hati kita, nur waridat. Paham, dari paham punya nur, lalu mempengaruhi paham tadi ke dalam rasa. Masuklah ke dalam rasa. Apa yang terasa di dalam hati, yaitu zahir dan batin kita itu duduk dalam sikap dan perbuatan seorang hamba, yang seorang hamba itu ialah ngaran hamba kada beisi keinginan, kada beisi aturan, kada beisi kehendak. Ini kaifiyatil ubudiyah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allah kasih dia sehat, marhaban. Allah kasih dia sakit, lebbaik. Allah kasih dia sedikit duit, lebbaik. Allah kasih dia banyak duit, lebbaik. Allah banyaki beban hidupnya, lebbaik. Hadza kaifiyatul ubudiyah. Selalu, malah ucapannya ketika dapat apapun, marhaban ahlan wa sahla, marhaban bi syi'aris salihin. Idza nazala alaihim bala'un qalu marhaban ahlan wa sahla, marhaban bi syi'aris salihin. Mereka senang dapat atribut orang saleh. Berarti mereka paling tidak minas salihin, tergolong kelompok orang saleh. Jakanya rombongan maulid tuh masuk rombongan maulid, biar kada bisa baca maulid, biar kada bisa mengasidah, biar kada bisa mengikuti buku maulid, tapi rombongan maulid paling kada kan makan penggancangnya. Nah, itu paling kada, karena minhum. Minhum paling tidak, karena mereka menyambut apapun marhaban ahlan wa sahla, marhaban bisya. Namun awalnya perlu, mari kita sama-sama mencoba untuk mengamalkan dalam hati syuhudun ni'mah fi kulli syai', yakni syuhudul mun'im alladzi an'ama alaina.
bahwa apapun yang dari Allah namanya nikmat, walau kita nggak ngerti apa nikmatnya, apa rahmatnya, caranya supaya kita bisa melihat ini nikmat, ini rahmat, walau kita nggak ngerti. Husnudzon adalah kacamatanya. Maka dengan husnudzon, insya Allah kita seperti dihukumkan melihat nikmat. Kita seperti dihukumkan melihat rahmat. Walaupun kita kadang ngerti mana yu nikmatnya, mana yu rahmatnya. Macet menuju bandara, bemamai di tengah jalan, sampai ke bandara pesawat meninggalkan, gurunum lagi lawan supir, lawan jalanan nang macet. Setengah jam berita disiarkan pesawat meledak. Apa nang terucap? Syukur ndak ada umpat jarhan bungul kala. Tadi bemamai, tadi gerunum sekali imbah meledak pesawat, baru terbuka hijab bahwa pasti ada hikmah, pasti ada rahmatnya, pasti ada. Nah, dengan apa kawa memadahkan pasti ada hikmat, pasti ada rahmat? Gimana cara memandangnya? Husnudzon. Nah, kalau sudah husnudzon selesai. Barang siapa ingin dekat selalu dengan Allah dan Allah selalu dekat dengan dia, maka belajarlah mengerti Allah. Karena orang yang mengerti Allah, orang yang kada pernah mahwal Allah. Orang yang kada pernah mahwal Allah, orang itu menghargai Allah dan memahami serta mengerti Allah. Bahkan selalu menganggap apapun perbuatan Allah itu pasti mengandung rahmat, hikmat dan kebaikan. Kalau kita menjauh dari Allah, nggak ada gantinya. Allah itu nggak ada gantinya. Tapi kalau kita kehilangan yang lain daripada Allah, masih ada gantinya, yaitu Allah. Tapi mun Allahnya yang kita musuhi kemana? Tuhan suruh turun bapak bakal lahir. Sini Tuhan ya pian kada adil. Pian ini habis bini ulun mati anak ulun, habis anak ulun rumah ulun hancur, batu ulun berjalan guguri pohon nyur pulang. Kada adil lalu maka ulun ini penyembahyang, maka ulun ini penuntut tiap malam Sabtu hadir. Nang kada menuntut selamat, nang menuntut mati. Pian ini kada melihat ka pian. Bumamai lon Tuhan, turun sini mengkar kau turun sini mulakan tangga jinya pulang. Gurun orang sangit kada kawai. Maranyau muntung. Suruhnya Tuhan turun bakal hilon inya. Lalu jauh dari Tuhan, apa gantinya lagi? Bagarak Tuhan yang menolongi, badiam Tuhan yang menolongi, pijim Tuhan yang mengguring. Kemana minta tolong? Ya hidup kada sampuraka jorong Banjar, tau lah kada sampuraka. Nah, begini buan sidin kan mengerti lalu sampuraka. Sampuraka atau kada kakaruan hidup. Kenapa katulahan lawan Tuhan? Kenapa katulahan lawan Tuhan? Karena itu tadi pandir bahapal. Nah, jadi jangan kita menginginkan sehat ketika sakit. Jangan menginginkan sakit ketika sehat. Jangan menginginkan sugih ketika miskin. Jangan menginginkan miskin ketika sugih. Karena semua ghairul. Yang kita inginkan ma'rifatullah. Artinya ngerti selalu sama Allah. Lalu terus apa masalah hidup? Apa yang dikasih Allah dikelola dengan pengertian. Apapun yang dikasih Allah dikelola dengan pengertian. Mengerti, memahami, pasti ada hikmat, pasti ada rahmat. Caranya sederhana, bil husnudzon. Selesai. Al-wali ibnu waqti. Orang wali itu kada mahayal kesana kemari. Apa yang dikasih hari ini mereka mengerti. Apa yang esok mengerti. Setiap detik, setiap saat mereka ibnu waqti. Mereka menggiring waktu dan keadaan. Dengan apa mengiring? Bil ma'rifah wa husn. Selesai. Nah, mudah-mudahan kita coba mengamalkanlah sedikit demi sedikit. Aku ini ada terpikir insya Allah karena bebilakah
Malam Sabtu ini kan maghrib isya kulihat banyak nang dudukan sudah di sini. Jadi karena hendakku pimpinakan ada kawan tuh nang memimpinakan baik baca dalail kita. Karena baca dalail itu biar mahayabang, biar mahayal sambil begeru kok. Pokoknya ke situ kemari pikiran 1 dibalas 10. Nah, ya Allah. Jadi mahadang Isa bilanya Senin awal tuh ikas Senin awalnya Isa stop. Nah karena Senin akhirnya Sabtu dudinya. Nah bila sawat beburdah burdah. Nah yang penting apa maisi waktu memuji Nabi biar bahapal lah ya. Ulun lihat di sinilah ulun melihat tuh jadi ulun kagum tuh lah ada nang duduk di situ mengikuti Yasin halus. Ada nang di sana mengikuti dalail, ada nang di situ mengikuti kitab majulun bubuhannya nih. Maka menghadap kiblat bertaan, maghrib isya kada ada kegiatan nih. Nah, dudukan santai kesian. Ada nang bersandar tapakur nikmat nih. Jakulah daripada kaitu kada kekaruan baik kena kuisi lawan lawan dalail. Nah banyak orangnya ya Allah baca dalail ini kan nang memimpin duduk di muka sini nah ya Allah ya Allah. Kenapa? Karena ikam mau disuruh ke sana kada mau. Ikam indah ninggalakan wilayah. Jadi ku bijake, ayo juga, ku bijake, nyani suruh ke sana, boleh ke sini. Kalau kawa karena mbak assalamu, ya, kayak mengucup hajarul aswad tuh aja lagi. Bingung juga aku untung rumah kuat. Kada apa-apa, ayo, wandaki di sini adalah ya kalau baca dalail, tuntung Isa santai aja dulu. Ya 5 menit hendak budu, hendak berokok, hendak nang macam-macam Nah, kada wajib kada. Oka isi waktu yang ada di sini nah. Kada anota. Kalau nah hendak santai di warung berokok, makan kopi kan, minum wadai. Paling kan. Kada apa-apa jadi supaya Banjarmasin ini banyakin baca salawat, Banjarmasin berubah jadi Banjarmanis gitu nah. Terlalu masin penyangitan pulang ya Allah. Insyaallah ya lah kena belum lagi jangan belum lagi aja santai dulu aku si ayat dulu kayak apa kawa katanya memimpin akan gitu nah. Bilanya kawal alhamdulillah kada kawa kena siapakah. Nah, nyaman santai kita baca salawat tuh jangan ngalih juga. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga bacaan, ada juga kulayan. Yang bila dikulai ada hasil. Ya Allah. Nah, mun kada ada mengulai ini long ada hasil. Kulai jaga gamat kelihatan aja hasilnya kena. Ya Allah. Cagat tam. Masya Allah, Masya Allah. Ba'da an busitat anwaruha alaika wa anwaruha yatakayyuf zahirik wa batinik bi kayfiyatil ubudiyah wa udi'at fika asraruha. Dan sudah diberikan, dihantarkan ke dalam hatimu sir atau hasil dari waridat tadi. Maksud dari waridat tadi apa? Yaitu terbuka hijab, yaitu mengerti. Kalau sudah mengerti, ya sudah. Cuma justru karena itu kita berusaha basyiru, senang terus, gembira terus. Karena dari senang dan gembira serta syukur, la'allakum tuflihun, la'alla bimakna tahqiq. Pasti kalian akan dapat keberuntungan. Wal falah huna raf'ul hijab. Arti beruntung di sini terbuka hijab. Wa raf'ul hijab huwal ma'rifah. Yaitu mengerti, memahami
kada lagi berpikiran negatif lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena sudah ngerti, kada berpilih lagi mau sugih, mau susah, mau sakit, mau sehat, ndak ada masalah. Kada ada terpikir hendak ini, hendak itu. Yang dikehendaki ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi. Ya kan? Sahi da'ni fi dhikri wa'zur fal hawa udri. Sahi ay sahibi da'ni fi dhikri wa'zur fal hawa udri. Ana laisa fi sirri illallah illallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kalau orang sudah mahabbah, cinta, cinta itu pasti ngerti. Kalau cinta kada mengerti, itu ngarannya canta. Kada cinta, cinta itu pasti ngerti. Dan kadang-kadang zikirnya dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu nasyid. Ada yang putar-putar Rafi, oh bujur astagfirullah, kada paham sih ini. Mudawwar zikir la ilaha illallah. Yang satu qasidah sahi da'ni fi dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah. Ana laisa fi sirri illallah illallah. Jelas? Nah, mudahan ya kan? Kun ma'allahi tarallaha ma'ak watrukil kulla wa hadir tama'ak. Watrukil kul ay ghairu pun. Nah, mudah-mudahan ini nang anuman nih bapak kami kirakan ini dan itu, baik belajar mengerti Allah. Bila mengerti Allah itu istana yang ikam dapatakan. Pengertian itu lebih hebat dan lebih sugih daripada istana. Istana itu kecil, sedangkan istana aja ikam diisi kayak apa senang dan gembiranya hati. Ngaran istana rumah yang mewah, penuh dengan perabot yang mahal, dengan segala macam apa yang dibutuhkan ada, itulah istana. Sedangkan hadratullah yaitu mengerti dengan Allah lebih daripada istana, lebih daripada istana. Yang penting masuk dalam ma'rifah, udah masuk dalam istana. Ya nang di mana-mana senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Mudahan kita selalu diberi Tuhan ma'rifah. Dan itulah istana kita, dan itulah rumah hidup kita, dan itulah kekayaan kita. Yang apabila kita masuk ke dalam istana itu, kita pasti akan bahagia selama-lamanya. Yang disebut dengan jannatun mu'ajjalah, surga yang disegerakan Allah, yaitu ma'rifah. Mudah-mudahan kun ma'allah wa illa fakun ma'aman kana ma'allah wa huwa sayyiduna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita doakan mereka semua panjang umur, sehat badan, dan mudah-mudahan beliau-beliau
selalu menyampaikan dakwah dan memberikan kenaungan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terima kasih kepada mereka yang telah datang dengan kehormatan yang luar biasa mereka berikan kepada kita, karena hudurnya mereka, datangnya mereka itu rahmat bagi kita. Luar biasa anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ustaz Ilham Humaidi ya Pak, siapa di antara mereka yang ngomong duluan? Pendiri. Oke. Apakah kasih dah dulu. Grail kasih. خلاص توصية سمعناها احنا جئنا مستمدين هذه الخلاصة الله قل الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب كن مع الله ترى الله معك واترك الكل وحذر طمعك لا إله إلا الله الله والصلاة على مولاي رسول الله لا إله إلا الله الله والصلاة على مولاي لله كن مع الله ترى الله معك واترك الكل وحذر طمعك نورك الله به كن مشرقا واحذر الأطد تطفي شمعك لا إله إلا الله والصلاة على مولاي رسول الله ثم ضعنا في
رأسك بالذل له قبل أن النفس قهرا تضعك في الورى إن شاء خفضا ذقته وإذا شاء عليهم رفعك لا إله إلا الله الله والصلاة مولاي رسول وإذا ضرك لا نافع من دونه وضرنا إذا نفعك وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك لا إله إلا الله الله الصلاة على مولاي لله الله 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 صومانيا أنتم فروضي ونفلي أنتم حديثي وشغلي الله الله يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي الله جمالكم نصب عيني إليه وجهت كلي الله وسركم في ضميري والقلب طور تجلي الله آنست في الحي نارا ليلا فبشرت أهلي الله قلتم كثوا فلعلي أجد هدايا لعلي الله وصارت جبالي ذكى من هيبات المتجلي الله وصرت موسى زماني مذ صار بعضي كلي
خالع عذاري في هوى البدر التمام طاب لي خالع عذاري في هوى البدر التمام بافتقاري وانكساري أرتجينا إلى المرام بافتقاري وانكساري أرتجينا إلى المرام يا عذولي لا تلومني ما على العاشق ملام يا عذولي لا تلومني ما على العاشق ملام أدن مني واروي عني أنا في العشق إمام أدن مني واروي عني أنا في العشق أنا خادم الشارع المطهر سيدي الشيخ الأكبر جل من أعطاه ما ظهر عما كل العالمين يا رجالا غابوا في حضرات الله يا رجالا غابوا في حضرات كالثليج ذاب والله كالثليج ذاب والله إن غنى المغني في جمال الله إن غنى المغني في جمال الله تراهم سكارى والله تراهم سكارى والله يا رجال الله داركوا بالله يا رجال الله داركوا لله وانظروا لنا نظرة كرامة الله وانظروا لنا نظرة كرامة لله الله 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 اكتم هوانا إن أردت رضانا واحذرت بحب سرنا لسوانا
مناك إذا أردت منانا واجعل وقوفك ما بقيت ببابنا فلعل أن تحظى بنا وترانا أوما علمت بأننا أهل الوفاء ومحبونا ما زال تحت لوانا فإذا قضيت حقوقنا يا مدعي عاينتنا في الكائنات عيانا نحن الكرام فمن أتانا قاصدا نال السعادة عندما يلقانا فنهض بعزم لا تكون مقصرا وانظر ترى العشاق حول حمانا فهم المراد ولا يراد سواهم فالقلب مشتغل بهم والهانا كرر لسمعي ذكراهم وحديثهم تعمل معي بحياتهم إحسانا يا رب مكة والصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب مكة والصفا بمحمد آزر حجابنا يا سامعا لدعانا يا رب مكة والصفا بمحمد افتح علينا يا سامعا لدعانا ثم الصلاة على النبي محمد ثم الصلاة على النبي محمد سبب القوي إلى المقام الأرفع والحمد لله رب العالمين الفاتحة على ما تريد تفضل الله يحفظكم على ما تحبون سيدي ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله, اللهم صل وسلم على Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi mawalah. Di hadapan kita ada salah seorang guru kita yang bernama Syekh Aun Mu'in Al-Qaddumi
yang berasal dari Yordania, yang dimana beliau ini berguru dengan begitu banyak masyayikh dan habaib dari berbagai penjuru dunia, karena beliau ini pendakwah yang sering keluar kota, keluar negeri beliau sendiri. Mudah-mudahan dengan berkat kedatangan beliau ke sini kita semua dapat rahmat dan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang membaca munsyid atau yang baca syair tadi itu adalah Syekh Jihad Al-Kalluti, dan yang di samping beliau ini adalah Abu Hamzah, Syekh Abu Hamzah. Mudah-mudahan beliau semua berasal dari Yordania. Mudah-mudahan dengan kedatangan mereka ke sini kita semua mendapatkan berkah dan Banjarmasin pun tambah berkah, Banjarmasin beriman. Amin Allahumma amin. Kiranya hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tammat kalimatullah. Alhamdulillah, segala puji Allah Subhanahu wa taala yang telah sempurna kenikmatannya. Wa ata amrullah. Dan sungguh ini semua adalah daripada takdir Allah. Wa jaa nasrullah. Dan insya-Allah akan datang pertolongan Allah. Wa aqbalat khailullah. Dan insya-Allah mudah-mudahan akan menghadap dan datang kepada kita pertolongan Wa Allah. adrakatna gharatullah. Dan insya-Allah akan memperdapati kita semua daripada maunah pertolongan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya tidak ada nikmat yang kalian cicipi dan kalian rasakan terkecuali sumbernya adalah dari Wa Allah. huwa al-qa'il subhanahu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Beliau sendiri yang di sana berfirman di dalam Al-Qur'an, seandainya jika kalian mencoba menghitung dan menghinggakan nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghinggakannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ni'matika al-kubra الواسطة العظمى في كل خير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وكل من صلى عليه. Dan wahai Allah, curahkanlah rahmatmu kepada nikmat yang teragung yang kau berikan kepada kami dan perantara yang terindah untuk kami semua, yaitu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi نور wasallam. النور الأصفى وسر السر الأوفى. Dan beliau adalah cahaya yang paling bersih dan jernih. عبدك وحبيبك المخاطب من حضرتك بلسان منتك إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Yaitu adalah hambamu dan kekasihmu yang kau ajak bicara di dalam Al-Quran sehingga engkau mengatakan tentang kemuliaan kekasihmu Nabi Muhammad. Sesungguhnya kami akan berikan kepadamu yaitu adalah kemenangan yang nyata. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا اللهم به فاغفر لنا ومن حضر. Dan engkau di sana ajak bicara kekasihmu wahai Allah dengan bahwasanya kemenangan tersebut agar memberikan keampunan terhadapmu dan di sana memberikan pertolongan kepadamu. Mudah-mudahan berkah Nabi Muhammad kita semua mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. ومما أكرمنا الله في هذه البلدة في هذه الليلة أننا سمعنا هذا الكلام المبارك من مولانا الشيخ زهدي وهو كلام في غاية المعرفة. Dan di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada kita semua pada malam hari ini, ya Allah, yaitu adalah Allah perdengarkan kepada kita semua tentang apa yang disampaikan oleh guru kita yaitu Guru Zuhdi tentang bagaimana di sana puncak makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. سمعنا الكلام في شهود النعمة أثر من آثار منعمة. Dan kita dengarkan tadi adalah ceramah tentang bagaimana di sana kita musyahadah kepada Allah yang memberi nikmat, dan ini adalah bagaimana di sana pengaruh ketika seseorang mengenal kepada Allah. وأن من النعم ما صورته منع في بلية أو مرض أو مصيبة وما حقيقته عطاء مجزل من حضرة الحق سبحانه Dan وتعالى. sesungguhnya di antara nikmat yang mana di sana walaupun secara lahiriahnya adalah bala musibah seperti penyakit dan berbagai macam di sana kepahitan yang dirasakan, namun di dalamnya terdapat hikmah dan nikmat yang masih disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. ومن أعظم ما نقابل به هذه النعم الإلهية هو أن نقيم عبادة من العبادات قل من يلتفت إليها وينتبه إليها. Dan di antara di sana kita rasa syukur kita terhadap nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, yaitu bahwasanya kita tegakkan ibadah di dalam diri kita, di dalam penghambaan kita kepada Allah.
ألا وهي عبادة الشكر وقليل من عبادي الشكور. Yaitu adalah ibadah yang sangat minim orang melakukannya, yaitu adalah ibadah syukur, sebagaimana Allah berfirman sangat sedikit di antara hambaku yang benar-benar bersyukur. لأنه لا يصل إلى حقيقة الشكر إلا من كان عارفا بالله فاهما عن الله مدركا لفعل الله واقفا على قدر الله عندها يكون شاكرا لله في كل نفس من أنفاسه. Dan sesungguhnya orang tidak akan pernah sanggup mencapai hakikat daripada sebuah syukur terkecuali dia mengetahui kepada Allah, mengenal Allah dan mengerti Allah dan memahami setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah dia akan sampai mencapai hakikat sebuah syukur. من رجال الولاية في بلاد الشام في القرن الماضي السيد محمد الهاشمي. Di antaranya dia itu adalah Syed Muhammad Al-Hashimi, yaitu yang mana beliau adalah orang-orang yang mulia. ولا سلك على يده في طريق أنجلي من غير أين فاشهدوها يا صوفية. Bahwasanya beliau di sana memusyahadahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap pandangan beliau, sehingga Allah sangat nampak dalam pandangan beliau. ثم قال أنا مرآة حبيبي. Kemudian beliau mengatakan, saya bagaikan cerminan kekasihku. أنا مرآة حبيبي في هواه روحي طيبي. Dan sesungguhnya aku bagaikan cerminan daripada kekasihku yang mana dia selalu ada bersemayam di dalam diriku dan dia selalu wangi di dalam diriku. عن سواه نفسي غيبي واطرح الأشياء الردية. Dan sesungguhnya aku tenggelam di dalam lautan kekasihku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال مذ بدا في ذي المشاهد أي أصبحت أرى الله حاضر في كل شيء باطن في كل شيء ظاهر في كل شيء قبل كل شيء وأثناء كل شيء وبعد كل شيء صرت أرى القيومية هذا الكون كله قائم بالله. Sehingga dari itu semua orang tersebut, Syekh Muhammad tersebut mengatakan bahwasanya saya tidaklah melihat alam semesta ini, melainkan saya melihat Allah sebelum dan di tengah-tengahnya, dan sesudah sesuatu tersebut saya nampak di sana melihat memusyahadahkan Allah Subhanahu wa taala. في ذي المشاهد صرت راكعا وساجد. Sehingga saya buktikan itu semua dengan saya rukuk dan sujud penghambaan kepada Allah. شاكرا له وحامد إذ طواني في الهوية. Yaitu adalah bukti di sana bentuk saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa diberikan di sana, diangkat dan dibuka hijab oleh Allah. خاطب أهل المحبة والسلوك. Kemudian beliau di sana mengajak bicara kepada orang-orang yang mempunyai cinta rasa. قال وانتهي جد سيرا في المنازل. Dan beliau mengatakan bahwasanya tegakkanlah di sana penghambaan kalian kepada Allah walaupun di rumah kalian. وانتهج نهج الأوائل. Dan beliau di sana memberikan pesan bahwasanya agar menempuh di sana jalan-jalan generasi pertama. لا تصغي لقول عادل إنما الإصغى بلية. Jangan pernah mendengarkan perkataan orang-orang yang tidak mengerti dan memahami apa yang beliau dapatkan, karena itu semua adalah merupakan cobaan. أسأل الله أن يحفظ المجلس والحاضرين من كل بلية وأذية. Dan mudah-mudahan ini majlis senantiasa dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bala في musibah. هذه الليلة مزية ونور الخصوصية. Dan mudah-mudahan kita yang berhadir pada malam hari ini diberikan keistimewaan oleh Allah dan cahaya yang khusus dari Allah. وسر المزية وعين الخصوصية أن نرتبط بإمام البرية سيدنا ومولانا محمد أعظم شاكر وعابد لله. Dan sesungguhnya daripada keistimewaan yang teragung yang diberikan Allah kepada kita semua, bahwasanya terhubungnya dan terkoneksinya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang beliau adalah insan yang paling mulia di dalam sujudnya dan syukurnya kepada يوم Allah. أن انتبهت أم المؤمنين السيدة عائشة في الغرفة تحسست لم تجد رسول الله جوارها فإذا هو ساجد روحي له الفداء قالت تقوم الليل يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نظر إليها وقال يا عائش، كان حتى يغازل زوجته يدلعها في اسمها، قال يا عائش أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا. Pernah suatu malam Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau di sana mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di keheningan malam Sayyidatuna Aisyah di sana mencoba mencari Nabi Muhammad, ternyata ditemuinya Nabi Muhammad di samping kasur
kasurnya dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai ibadahnya kepada Allah, Sayyidatuna Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau masih melakukan seperti ini? Bukankah engkau telah dipeliharakan oleh Allah dari dosa sehingga dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang terdahulu ataupun yang akan datang?" Kemudian Rasul mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah," adalah panggilan Nabi Muhammad di sana, panggilan manja kepada istrinya. Bagaimana Nabi Muhammad orang yang paling mulia masih memanjakan, dan panggilan manja tersebut terdengar di mulut mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga beliau mengatakan, "Afala akunu 'abdan syakura." Kemudian Rasul mengatakan, "Aku ingin menjadi hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala." شكرانيته لله سبحانه وتعالى أنه كان من يراه يقول إنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، بل ينادي في بلال خازن المال أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. ومن رأى إنفاقه قال كأنه كالريح المرسلة في جواده وعطياته لأنه في مقام الشكر لله عز وجل. Dan bagaimana di sana bukti bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaplikasikan syukur tersebut di dalam pribadi beliau, sehingga di dalam menginfakkan beliau terhadap harta-hartanya, bagaimana di sana beliau berinfak seperti orang yang tidak pernah takut akan kefakiran. Beliau habiskan semua hartanya, bahkan di sana beliau pernah memanggil kepada orang yang menjaga hartanya untuk menginfakkan harta tersebut kepada Sayyidina Bilal dan mengatakan, "Jangan sampai takut kalian akan kekurangan harta kalian." Bahkan diperumpamakan oleh para sahabat kedermawanan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu bagaikan rihil mursalah, bagaikan angin yang berhembus. Diperumpamakan di sana setiap orang yang membuka pintunya akan merasakan angin tersebut. Bagaimana di sana kedermawanan Nabi Muhammad yang berinfak tidak akan pernah takut kefakiran di dalam diri beliau. المؤلف قلوبهم من بعد الطائف وحنين في يوم واحد أكثر من 1700 إبل مضمرة، كأنك تقول سيارة حديثة الموديل، ينفقها ويعطيها حتى وقف على وادي كله غنم، قال لأحدهم ملء هذا الوادي لك. ويوم قال له أبو سفيان معي ولدي والآخر، قال له لك 100 من الإبل و40 وقية من الفضة ولابنك مثله قال يا محمد اللهم صل عليه وعلى آله، حاربناك فنعم المحارب وسالمناك فنعم المسالم. Kemudian di sana kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau di sana menginfakkan hartanya, memberikan hartanya kepada orang-orang yang baru Islam, sehingga dalam satu hari beliau di sana menginfakkan 700 sampai 1000 onta yang beliau keluarkan. Kalau kita perkirakan di zaman kita saat ini adalah mobil yang paling mewah yang keluaran pada tahun ini, itu diinfakkan di sana sampai 700 sampai 1000 ekor onta. Bahkan Abu Sufyan yang dahulunya adalah pernah memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu hari Abu Sufyan meminta kepada Nabi Muhammad dikasih 100 ekor kambing, bahkan lembah yang di sana dipenuhi dengan ternak dikasih dengan kepada Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan mengatakan bahwasanya, "Ya Muhammad, engkau dulunya pernah kami perangi dan pernah kami usir. Sesungguhnya saya menyaksikan engkau adalah orang yang terbaik yang pernah kami perangi, dan engkau adalah orang yang paling terbaik yang termulia yang pernah kami usir." وإن من معاني شكرانيته هذا أنه جاءه إسرافيل، الملك إسرافيل النافخ، نافخ الروح، جاءه قال جاءني إسرافيل على فرس أبلق معه جبال تهامة، قال يا محمد جئتك جبال تهامة زمرد ويواقيت، فقال له لا يا إسرافيل، فإني خيرت من ربي أن أكون ملكا نبيا أو أكون عبدا نبيا، فاخترت أن أكون عبدا نبيا، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، أجوع يوما فأصبر وآكل يوما فأشكر. اللهم صل وسلم وبارك على إمام الشاكرين وسيد الصابرين سيدنا
ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bahkan di sana pernah malaikat Israfil yang mana ditugaskan di sana untuk meniup ruh, bagaimana di sana Israfil pernah datang menawarkan dan menghamparkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya gunung Tihamah berubah menjadi permata dan emas. Kemudian disuruh Rasulullah untuk memilih. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Israfil, jangankan gunung tersebut yang berubah menjadi permata dan emas, saya ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih apakah engkau ingin menjadi raja dan sekaligus menjadi nabi, ataukah engkau menjadi seorang hamba dan menjadi seorang nabi. Kemudian aku memilih menjadi seorang hamba dan menjadi seorang nabi. Aku makan seperti layaknya makannya seorang budak, aku minum seperti layaknya seorang budak, dan sesungguhnya aku adalah yaitu seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah curahkan rahmat kepada pemimpin orang-orang yang bersyukur, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وفي آخر لحظات حياة نبينا صلى الله عليه وسلم, dan di dalam detik-detik wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وفي غرفته وقد كثر عليه الألم والمرض, dan beliau berada di kamarnya, dan pada saat itu beliau di sana penyakitnya semakin bertambah dan bertambah. تنظر إليه ابنته الحورة الفرقدة البتول أبيها الزهرة فاطمة عليها من الله الرضوان. Pada saat itu putri beliau yaitu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra memandang kepada ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهي تسمع صوت الألم من سيدنا رسول الله. Sayyidatuna Fatimah mendengar di sana yaitu suara yang mana suara tersebut adalah suara menahan sakit, yaitu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وتقول وكرب أبتاه. Kemudian Sayyidatuna Fatimah mengatakan, wahai ayahku, engkau sekarang merasakan sakit yang sangat luar biasa. فقال لها يا فاطمة ليس على أبيك كرب بعد اليوم. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Fatimah, ayahmu tidak akan pernah merasakan sakit untuk selama-lamanya setelah hari ini. عبد خيره مولاه بين زهرة الحياة الدنيا وبين لقاء الله فاختار لقاء ربه. Aku adalah seorang hamba yang mana disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih apakah masih ingin hidup di dunia yang fana ini, apakah engkau ingin berjumpa kepada Allah. Maka aku pun memilih agar aku ingin disegerakan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. وبشرها بأنه مجرد أن ينتقل إلى مولاه فإنها ستتوج في العالم بأن تكون سيدة نساء العالمين. Dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada Sayyidatuna Fatimah dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Sayyidatuna Fatimah diberikan kemuliaan bahwasanya beliau adalah pemimpin wanita di seluruh alam semesta ini. ونحن وإياكم نرفع أكفنا الساعة. Dan kita pada saat ini, ayo kita angkat telapak tangan kita kepada Allah. ونتوجه إلى الله بالحبيب الرسول. Kita semua memohon kepada Allah dan kita bertawassul dengan Nabi Muhammad. وابنته الزهرة البتول. Dan juga kita bertawassul dengan putrinya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. أن لا يخرج أحد منا من هذه الدنيا إلا أن يعرف الله قبل أن يغادر هذه الدنيا. Bahwasanya kita meminta janganlah kita wafat terkecuali kita sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa الله taala. يعرفنا به معرفة حقيقية. Dan mudah-mudahan Allah memperkenalkan kepada kita zatnya dengan sebenar-benar pengenalan. الله يرزقنا المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة. Dan mudah-mudahan kita dianugerahkan ma'rifat yang khusus dan kecintaan yang murni. الله يعرفنا بأسمائه. Mudah-mudahan Allah perkenalkan kita semua dengan nama-namanya yang mulia. الله يعرفنا بآلائه. Allah mudah-mudahan memperkenalkan kita tentang nikmat-nikmat الله yang diberikan يعرفنا kepadanya. بنعمائه. Dan mudah-mudahan Allah perkenalkan kita tentang nikmat anugerahnya. كان من حال نبيكم صلى الله عليه وسلم عندما يرى النعمة مثل الفاكهة أو غيرها يأخذها فيمسح بها عينيه ويقول حديث عهد بربه حديث عهد بربه. Dan di antara bagaimana di sana bentuk rasa syukur kepada Allah yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad apabila beliau di sana melihat ada buah-buahan di hadapan beliau, maka buah-buahan tersebut disentuhkan oleh beliau ke mata beliau, dan beliau mengatakan kepada buah tersebut sambil mengusap buah tersebut kedua mata beliau, yaitu bahwasanya ini adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepadaku.
والحمد لله أننا نشكر الله على هذه النعمة في حضور هذا المجلس الليلة. Dan sesungguhnya di antara nikmat Allah yang diberikan Allah kepada saya bahwasanya saya pada malam hari ini berkesempatan dan diberikan oleh Allah kesempatan untuk hadir di majlis semacam ini. والمحب لكم تجولت في كثير من الجزر في أندونيسيا ومن البلاد في أندونيسيا. Dan sesungguhnya saya di sana di dalam kedatangan saya ini saya datang ke pelosok-pelosok yang ada di Indonesia ini. عبر سنوات عدة. Dan yaitu di tahun-tahun yang sebelumnya. وعرفت في هذه البلاد المحبة. Dan saya mengetahui bahwasanya di negeri ini khususnya pada saat ini yaitu adalah negeri yang mana di sana dipenuhi dengan cinta. ورأيت العاشقين. Dan aku melihat orang-orang yang mana di sana mereka adalah orang yang ahli kasmaran dan rindu. الذين تسلسلت سلاسلهم بالأولياء التسعة. Yang mana mereka adalah orang yang mempunyai cinta dan rindu, mempunyai sanad yang bersambung sampai kepada wali 9 yaitu wali Songo. وبرجال الطرائق. Dan mereka di sana mempunyai sanad yang menyambung kepada orang-orang mulia daripada orang-orang tariqat. لكن هذا الذي تدرسوه وهذا الذي تسمعوه نادر في بلادكم ونادر في العالم. هذه بضاعة قل من يطلبها بل قل من يعرضها. فهنيئا للبلاد وهنيئا لكم بهذا المجلس ونسأل الله أن يحفظ هذا الشيخ ويحفظ أحبابه ومريديه وطلابه وأن يكون هذا النفس ماضي في هذه البلاد. Dan sesungguhnya yang saya dengar barusan daripada apa yang disampaikan oleh guru kita, bahwasanya yang beliau sampaikan tentang ilmu makrifat ini sungguh sangat jarang saya dengar di berbagai macam ketika saya berkunjung ke majelis-majelis. Namun pada malam hari ini adalah perbendaharaan yang sangat berharga yang Allah berikan kepada kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemeliharaan kepada guru kita, Guru Zuhdi, dan mudah-mudahan ini ilmu jangan sampai hilang dan mudah-mudahan senantiasa makmur dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. سادتي إن الله سبحانه وتعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. Ketahuilah bahwasanya Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran, seandainya jika kalian benar-benar bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya Allah akan menambah إذا nikmat أردت tersebut. أن تحافظ على النعمة الموجودة وتأتي بالنعمة المفقودة أشكر الله. Apabila kalian ingin menjaga nikmat yang telah ada di dalam diri kalian dan kalian ingin mendatangkan nikmat yang masih belum ada di dalam diri kalian, caranya cuma satu, yaitu bersyukurlah kepada Allah. وإن من أخطر الأمراض التي دخلت على أهل العالم في هذا الزمان الجحود والسخط. Dan sesungguhnya penyakit yang sangat berbahaya yang merasuki ke dalam setiap individu umat yang ada pada saat ini, yaitu mereka di sana tidak bersyukur dan mereka kufur terhadap nikmat Allah. تجد الولد يجحد أبيه. Engkau temukan di sana terkadang seorang anak mereka di sana tidak bisa mensyukuri adanya orang tua. والزوجة تكفر العشير. Bagaimana di sana seorang perempuan istri yang tidak mensyukuri keluarganya. كنت في مرة من المرات أصلح بين رجل وزوجته. Aku dahulu ada beberapa waktu yang lalu mendamaikan dua orang antara suami dan istri. فسألت الزوجة Aku menanyakan kepada istri tersebut. ما هي أكثر صفات سلبية تريدين إصلاحها في زوجك. Kemudian aku menanyakan kepada istri tersebut apa di sana penyebab bahwasanya rumah tangga itu akan menjadi adem dan rumah tangga tersebut akan di sana harmonis. في أقل من دقيقة ذكرت له 10 صفات سلبية. Bahwasanya disebutkan di sana ada 10 sifat yang itu mampu untuk menarik daripada rumah tangga yang harmonis. لما سألتها عن صفاته الإيجابية جلست تفكر ربع ساعة حتى تأتي بصفة واحدة. Kemudian orang tersebut seharusnya bisa menjawab dengan secepat mungkin, ternyata orang itu sampai 15 menit tidak bisa menjawab, bahkan dengan satu sifat pun tidak bisa. حتى قالوا أنه أصبح يغلب على أهل هذا الزمان التفكير السلبي. Bahkan di sana pikir positif pun semuanya tidak bisa memikirkan lagi dengan tentang pikiran positif karena di sana pengaruh akhir zaman. وهذا الذي وصفه الله بالقرآن إن الإنسان لربه لكنود أي جاحد ساخط. Inilah yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sesungguhnya manusia itu terhadap nikmat Allah, mereka kebanyakannya kufur terhadap nikmat أما Allah. أهل الذكر والمحبة فهم أهل الشكر لله. Adapun orang-orang yang ahli zikir dan orang-orang yang mempunyai di sana kecintaan yang besar, mereka adalah orang-orang yang mulia dan orang-orang yang dekat dengan Allah. فنحمد الله على نعمة الإسلام. Dan kita sama-sama memuji kepada Allah atas Islam ونحمد yang الله diberikan على oleh نعمة Allah. الإيمان. Dan kita juga memuji kepada Allah atas diberikan nikmat ونسأل iman. الله أن يدخلنا في دائرة
الإحسان Dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam daerah ihsan. وأن يرتضينا مع أهل العرفان Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan di dalam kelompok orang yang ahli makrifat وهو kepada الذي Allah. أخبرنا عن سيدنا داود وقومه قال اعملوا آل داود شكرا. Dan beliaulah yang mana berfirman di dalam Al-Quran bahwasanya lakukanlah terhadap keluarga Daud terhadap bentuk rasa syukur. وبعد العبادات يحب الشكر قال بعد الصيام ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bahkan di sana di sebagian ibadah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai dan menyukai terhadap syukur tersebut. Bahkan di dalam puasa pun disebutkan di dalam Al-Quran pada akhirnya adalah la'allakum tashkurun. الفرق في اللغة العربية بين الحمد والشكر أن الحمد باللسان بالكلام أما الشكر فبجميع الأعضاء. Dan sesungguhnya di dalam dari segi bahasa ada perbedaan antara kalimat alhamd pujian dengan syukur. Adapun alhamd pujian adalah dengan lisan. Dengan kita mengucapkan alhamdulillah, namun syukur tersebut yaitu dipraktekkan dengan seluruh anggota tubuh. ونحن في مجلس مبارك من بعد أن نخرج منه نشكر الله عليه. Dan kita sekarang ketahuilah berada di majelis yang penuh dengan keberkahan dan kita keluar dari sini nantinya ayo kita syukuri di sana ليرزقنا nikmat الله Allah. بمثله Agar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat tersebut. ويديم علينا نعمته Dan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita. ويسترنا بستره Dan الجميل. mudah-mudahan Allah masih menutup keaiban kita. الله يحفظ هذه البلدة بنجر ويحفظ البلاد أندونيسيا ويحفظ المسلمين أينما كانوا وأينما حلوا. Dan mudah-mudahan Banjarmasin dan Indonesia dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh penduduknya dimanapun mereka berada. الله يرحم موتانا Mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada orang yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah. ويعافي مبتلانا Dan orang-orang yang kena bala musibah diangkat bala ويرد musibahnya. غائبنا Dan mudah-mudahan di sana diberikan kesembuhan ويوصل oleh Allah. سائرنا Dan mudah-mudahan Allah permudah orang-orang yang musafir. ويكمل ناقصنا Mudah-mudahan Allah sempurnakan kekurangan kita. وينور مظلمنا Dan mudah-mudahan orang yang masih diberikan kegelapan diberikan cahaya oleh ويجعل Allah. هذا النور يمتد إلى بيوتنا وأولادنا. Dan mudah-mudahan cahaya ini majelis semuanya menyambung sampai ke rumah-rumah kita dan keluarga kita. ويحفظ لنا أعمارنا ويحفظ علينا أدياننا. Dan mudah-mudahan Allah peliharakan daripada usia kita dan agama kita. في الختام Dan di dalam penutup, أود أن أقول لكم aku ingin mengatakan kepada kalian. أنني لما جلست في هذا المجلس Aku jujur ketika aku duduk di dalam ini majelis. وسمعت الكلام الرائق المفيد Dan aku dengarkan di sana apa yang disampaikan adalah yaitu kalimat yang sangat mulia dan luhur. تمنيت من شيخنا أن يستمر في الكلام Dan saya menginginkan bahwasanya kepada guru kita agar beliau meneruskan pengajiannya. ويشهد الله Dan bahwasanya أني ما تكلمت إلا امتثال الأمر. dan aku di sana di sini bersaksi demi Allah sebenarnya aku tidak ingin berbicara di tempat ini melainkan hanya sekedar di sana melaksanakan apa yang dianjurkan oleh guru kita. ونحن جئناكم من بلاد الشام من جوار سيدنا جعفر الطيار. Dan sesungguhnya kami semua datang dari Yordania, dari Syam dan bertetanggaan dengan yaitu Ja'far at-Tayyar, Ja'far bin Abi Thalib. وعندنا كثير هناك من الأنبياء والصحابة. Dan di kota-kota kami tersebut banyak di sana para nabi-nabi dan para sahabat. نسأل شيخنا والحاضرين أن يتوجهوا لبلادنا وأهلنا بالدعاء. Dan pada akhirnya saya meminta dan ini permohonan saya kepada guru kita Guru Zuhdi agar beliau mendoakan kampung saya dan mendoakan seluruh penduduknya di sana kepada Allah Subhanahu wa taala. وأن يفرج الله عن بلاد العرب والمسلمين هناك. Dan mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada negeri-negeri Arab dan para kaum muslimin di sana. هذا البلد بلد أندونيسيا أكبر بلد مسلم في Dan العالم. sesungguhnya negara Indonesia adalah negara terbesar mayoritas Islam di dalamnya. ويمتلك هذا البلد ثروات وخيرات. Dan mudah-mudahan bahwasanya negara ini tetap di sana dijaga oleh Allah dan diturunkan dan dianugerahkan kebaikan oleh Allah. وأعظم خيراته المحبة التي في قلوب أهله للنبي صلى الله عليه Dan di وسلم. antara kebaikan yang termulia kepada penduduknya yaitu bahwasanya ketika penduduknya dianugerahkan kecintaan yang besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهذه المحبة أثمرت في أهل أندونيسيا وأرخبيل الملايو أنها شعوب إسلام وشعوب سلم.
Dan bahwasanya daripada pengaruh, daripada rasa cinta yang sangat tinggi tersebut nampak di dalam penduduk yang ada di Indonesia. Mereka adalah di samping mereka yang beragamakan Islam, mayoritas Islam, dan mereka cinta akan kedamaian. أقول أن أهل العالم بحاجة أن يروا هذا النموذج في أندونيسيا لأن العالم دخلته اليوم الحروب والتشدد والتطرف وكما يقولون باللغة المعاصرة الأكشن. أما بلاد أندونيسيا هذه بلاد السلم. العالم يحتاج أن يرى السلم الذي فيها. Dan sesungguhnya alam semesta ini yang lagi kacau, yang perang ada di mana-mana di sana, sesungguhnya mereka alam tersebut yaitu negara-negara lain, mereka perlu melihat bagaimana di sana kecintaan yang dimiliki oleh penduduk negara Indonesia yang mereka cinta akan kedamaian. فننوي إن شاء الله جميعا إحياء الدين كله. Dan kita semua niatkan setelah kita bubar dari ini majelis, kita niatkan semuanya hidup kita untuk menghidupkan agama Islam في ini العالم كله dan di seluruh alam semesta إلى قيام الساعة. sampai hari kiamat. اللهم إنا نسألك بفاتحية الفاتحة الفتح التام ونسألك بخاتمية الخاتم حسن الختام. اللهم بلغنا الفتح المطلق والوصول المحقق وعلم اليقين وحقه وعينه وانفعنا بسلسلة الشيخ زهدي ورجال هذه السلسلة المباركين، سلسلة إذا تحرك أدناها تحرك أعلاها، وانفعنا بكل حاضر مغمور من أهل السر والبركة. دستور يا أهل النور، دستور يا أهل النور، ومن وسلفنا ومشايخنا وحبايبنا وعلى كل نية جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي ووراث النبي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. رب احينا الشاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين. رب احينا الشاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين. آمين. واختم بأحسن ختام إذا دنا للصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. آمين. اللهم دبرنا والمسلمين وأهل إندونيسيا ويردانيا بأحسن التدبير. اللهم دبرنا وإياهم بأحسن التدبير. اللهم دبرنا وإياهم بأحسن التدبير والطف بنا وبهم فيما جرت به المقادير إنك على ما تشاء قدير
وبالإجابة جدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم واجعل قلوبهم كقلب رجل واحد تقي نقي برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umur oleh Allah, disehatkan badan, dimudahkan segala urusan, dan mudah-mudahan kita semua orang Islam, muslimin dan muslimat, keselamatan kita insya Allah hanya dengan mengamalkan dua perkara. Jangan pernah putus dengan salafus saleh dan jangan pernah putus mencintai Rasulullah. Jangan pernah putus dengan salafus saleh dan jangan pernah putus dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah benteng Indonesia. Inilah negara yang diberi Allah aman, tentram, damai, selalu dengan ketenangan, kebahagiaan insyaallah. Itu semua disebabkan karena orang-orang kita ittiba' bis salafis saleh wal hubbu ma'ahum, dan mahabbah dengan Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh kaum muslimin dan muslimat di dunia, di seluruh dunia dimanapun mereka berada, mereka selalu menghubungkan hati mereka, amal mereka, pekerjaan mereka dengan salafus saleh, dan hati mereka terus dan terus mencintai Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Insyaallah Islam akan jaya di muka bumi Allah Ta'ala. Islam akan menjadi panutan di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Dulu Allah telah mampu memberikan tajallinya kepada kita semua, bahwa Islam di muka bumi ini dipimpin oleh Sayyiduna wa Habibuna Muhammad telah jaya, telah berhasil. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Mudah-mudahan Allah yang kita yakini Tuhan yang Maha Kuasa, kita selalu meminta dan jangan pernah putus asa, Islam akan jaya kembali dan menjadi panutan seluruh umat manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Bi barakati Sayyidina Muhammad wa bi barakati salafis salih wa bi barakatil auliya was salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Ulun minta maaf, minta waktu pian terlambat bulik, minta ampun, minta redha dunia akhirat. Terima kasih, doakan kami semua dan pian pun didoakan juga, mudahan kita mati husnul khatimah dalam syukur kepada Allah. Minta ampun, minta redha. Taqabbalallahu minkum.